Aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu. Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya, supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar, dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Yang berawal dari pertanyaan seseorang. Bahkan mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Pertanyaannya seperti ini. Kenapa orang Kristen percaya kepada orang yang terkutuk? Karena setiap orang yang mati dan tergantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Ya, dan kata lain, kenapa percaya kepada Yesus yang terkutuk? Bahkan dipercayakan menjadi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan ini perlu kita jawab. Jadi, saat ini inilah topik kita ya. Kita menjawab ya bahwa kutuk Tuhan Yesus Kristus itu justru menjadi berkat bagi setiap orang percaya. Ya. Tadi video cuplikan sudah kita lihat betapa bergairah dan bernafsunya ya imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, orang-orang Yahudi berseru di hadapan Pilatus, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi orang-orang ini yang meminta Yesus itu disalibkan, ya, mereka pikirannya ya dirasuki atau direcoki oleh si iblis. Karena iblis pikir dengan Yesus mati di kayu salib, ya, dia memenangkan permainan, ya, suatu permainan untuk membinasakan umat manusia. Tetapi justru yang terjadi adalah kebalikannya, ya. Justru apa? Justru iblis kalah. Ya, justru di salib itu iblis kalah, bukannya Yesus yang kalah. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menjadi kutuk untuk menyelamatkan manusia yang terkutuk sejak dari nenek moyangnya. Kenapa? Karena manusia telah berdosa karena melanggar firman Tuhan. Jadi dengan mati di kayu salib itu, Yesus mau menjadi kutuk supaya setiap orang yang percaya itu diberkati malah. Jadi percaya kepada Yesus yang menjadi kutuk, ya, mati di kayu salib itu justru diberkati. Nah, rahasia inilah rahasia kuasa Tuhan, rahasia kuasa firman Tuhan yang perlu diketahui bagi yang bertanya. Ya. Mari kita lihat selanjutnya di dalam Alkitab kita akan hari ini. Kita lihat di dalam Galatia 3. Ya. Saudara bisa buka Alkitab di rumah atau aplikasi Alkitab di HP Android saudara. Galatia 3. Ya, Galatia pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Saya bacakan seperti ini bunyinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, saudara perhatikan bahwa Yesus itu ya telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dari kutuk karena kita melanggar firman Tuhan, itu dengan cara apa? Dengan cara menjadi kutuk. Karena ada tertulis dalam Alkitab, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus mau jadi kutuk. Kenapa? Sebenarnya karena menggantikan kita, menggantikan manusia. Kalau manusia mau percaya kepada Yesus, ya kutuknya yang harus diterimanya itu sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menjadi kutuk itu. Dan Tuhan Yesus menggantikan kutuk itu menjadi berkat Abraham. Ayat 14-nya berkata begini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua orang. Ya, supaya berkat Abraham itu sampai kepada semua orang. Ya, semua orang yang percaya, dan setiap orang yang percaya itu oleh iman, ya, menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Ya, kalau saya baca begini, sesuai dengan Galatia 3 ayat 14 berkata begini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh yang telah dijanjikan itu adalah Roh Kudus, saudara. Nanti ke depan kita akan belajar mengenali Roh Kudus ini, memahami Roh Kudus ini dengan cara yang sederhana dari Alkitab. Nah, saudara, jadi Yesus digantung di kayu salib itu memang benar Dia mau menjadi kutuk. Ya. Lalu ketika Dia menjadi kutuk, ya, Dia membayar semua kutuk itu kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kutuknya diambil oleh Tuhan Yesus, ditanggung oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib itu. Dan dengan matinya di kayu salib itu Dia membayarnya dan lunas bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Sehingga apa? Sehingga kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia yang melanggar firman Tuhan karena percaya kepada Yesus, maka kutuknya diambil dan digantikan oleh Tuhan Yesus dengan berkat. Berkat apa? Ya, berkat Abraham. Berkat Abraham itu adalah berkat yang dari Tuhan untuk semua orang percaya. Nah, saudara, ajaib sekali peristiwa salib itu, ya, peristiwa kematian Tuhan Yesus di salib itu, yang pertama mengubah kutuk menjadi berkat. Dan iblis tidak mengetahui rahasia ini. Iblis tidak mengerti. Iblis menginginkan Yesus mati melalui imam-imam kepala dan para imam, ya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang menolak Yesus supaya membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Iblis berpikir dia menang, tapi ternyata dia kalah, saudara. Ya, karena iblis bekerja lewat kutuk. Tapi Tuhan memberkati. Apa yang sudah diberkati oleh Allah tetap akan diberkati, kecuali orang itu sendiri mau keluar dari berkat itu. Ya. Dan meninggalkan berkat itu dan mau hidup melanggar firman Tuhan dan akibatnya menerima kutuk. Tetapi sekali lagi, kalau orang yang berdosa, orang jahat kembali lagi kepada Tuhan dengan minta ampun sungguh-sungguh, maka berkat itu kembali kepadanya. Berkat Abraham itu kembali kepadanya. Itu rahasia besarnya. Jadi kalau orang Kristen percaya kepada Yesus yang dikatakan terkutuk, ya, digantung di kayu salib itu, mati digantung di kayu salib itu, sebabnya adalah karena Tuhan Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Karena Yesus adalah Tuhan, Dia mengalahkan kutuk itu sendiri. Dia ambil kutuk itu, ya, Dia terima, dan kemudian kutuk itu yang Dia ambil itu, ya, Dia tanggung untuk membayar bagi kita. Dan karena Dia Tuhan, Dia mengalahkan kuasa kutuk itu bagi kita, baginya sendiri, dan Dia memberkati kita. Nah, oleh sebab itu, orang Kristen adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, luar biasa, saudara, rahasianya. Iblis tidak tahu itu.
tidak paham itu. Dan orang yang belum percaya juga tidak tahu itu. Tapi ketika sudah menjadi percaya, seiring dengan percayanya, berjalan dalam kehidupannya, orang yang tadinya tidak percaya itu menjadi percaya dan menerima berkat itu, dan akhirnya akan bersaksi tentang berkat itu. Saudara, di salib itu juga bukannya Yesus kalah, tetapi Yesus menang, saudara. Dan kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan juga bagi setiap orang yang mau percaya. Di dalam Ibrani 2, ya, Ibrani pasal 2, kita buka di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 berkata begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya kita ini, kita manusia ini, kita ini ya, dari darah dan daging, maka Yesus pun, ya Tuhan Yesus pun, ya maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Jadi Yesus sama seperti kita dan mendapat bagian dalam keadaan kita, yaitu yang menjadi manusia dalam darah dan daging. Supaya apa? Supaya oleh kematian Yesus, ya saya bahasa dengan terjemahan saya, ia memusnahkan dia. Siapa dia itu? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis pikir ketika Yesus itu disalib dan mati di salib itu, iblis pikir iblis menang. Dia memenangkan permainan ya untuk membinasakan umat manusia melalui maut, ya melalui kutuk. Tapi ternyata ya oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu justru memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhan Yesus mengambil kuasa atas maut. Iblis dikalahkannya sehingga itu ya orang percaya itu tidak masuk ke maut. Ya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena maut pun dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Penguasa maut yaitu iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ambil alih. Ya, kuasa atas kerajaan maut itu diambil oleh Tuhan Yesus. Itu sebab orang yang percaya kepada Yesus itu tidak ke maut, tapi ke dalam hidup yang kekal. Itu iblis tidak tahu, tidak mengerti iblis. Dan ini juga jawaban kepada saudara-saudaraku dimanapun berada yang meragukan ya kemenangan Yesus, yang masih berpikir bahwa Yesus itu terkutuk, yang masih berpikir bahwa Yesus itu tergantung di kayu salib selamanya. Tidak. Dia sudah bangkit. Sudah di surga sekarang. Memberkati. Salib itu hanya suatu bagian dari perjalanan hidup Tuhan Yesus dalam pelayanannya untuk keselamatan manusia. Jadi tidak tinggal di situ terus. Kita sebagai orang percaya pun tidak pandang Yesus itu disalib gitu. Bukan. Ya kecuali kita mengingat pengorbanannya. Tetapi pikiran kita sudah, oh ya Tuhan Yesus ini sudah di surga. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia berkuasa atas seluruh dunia ini. Dia maha besar, maha dahsyat. Pakaiannya putih berkilau-kilauan. Cahaya kemuliaan di sekeliling dia. Itu yang kita lihat dengan mata iman kita sekarang. Bukan lagi bayi kecil di palungan itu. Bukan lagi yang tergantung di kayu salib itu. Itu sudah lewat, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak perlu dibahas lagi sebenarnya. Kecuali kita bahas untuk memperingati akan dia. Karena Tuhan Yesus katakan ya memperingati akan dia. Mengingat pengorbanannya juga penting sebenarnya. Supaya kita sadar. Dengan berkorban dia menyelamatkan kita. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mempertanyakan kenapa percaya kepada orang yang terkutuk. Orang yang tergantung di kayu salib itu kan orang terkutuk. Ya, percaya kepada Yesus. Pertama ya karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, meski disalib, mati, dikuburkan tapi bangkit lagi karena dia Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Yesus karena dia mengambil kutuk orang percaya, mengubahnya menjadi berkat. Haleluya. Ini rahasia yang besar dan luar biasa. Dan dia mengalahkan iblis di kayu salib itu. Yang melalui kematiannya di kayu salib ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya maut itu kematian, kematian kekal, kematian ke dalam kekekalan, artinya neraka. Ya,
kematian kekal di dalam neraka, itu maut. Ya. Bahkan ya kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11, kita lihat ke sana. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11 berkata apa? Kita lihat di sana. Ya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya begini, ya, saya terjemahkan dengan bahasa saya. Dan mereka, siapa mereka itu? Adalah orang-orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bacakan seperti ini. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengalahkan iblis, ya, oleh darah anak domba, yaitu oleh darah Yesus Kristus waktu digantung dan dibunuh di kayu salib itu. Dan orang-orang percaya ini mengalahkan iblis oleh perkataan kesaksian mereka. Ya, seperti ini bersaksi. Kalau saudara bersaksi tentang Yesus, saudara sedang bersaksi sebenarnya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah yang memberkati, Yesus adalah yang menebus dari dosa, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menyelamatkan dari maut ke dalam hidup kekal, ya, dari neraka ke surga. Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Nah, itu kesaksian. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang percaya Yesus ini, ya, tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Maksudnya tidak takut dengan kematian karena bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi kuasa ini ada pada setiap orang percaya. Ya, orang percaya ini mengalahkan iblis oleh darah Yesus. Oleh sebab itu kita selalu berkata, darah Yesus, darah Yesus. Iblis enyah engkau oleh kuasa darah Yesus. Ya kan? Kita sering berkata darah Yesus ketika kita takut, gentar, khawatir, dan lain sebagainya. Kita berkata darah Yesus. Dan memang benar, ketika kita berkata-kata seperti itu, maka kuasa Allah itu bekerja, ya, menolong kita. Nah, itu saudara. Jadi salib itu justru kemenangan bagi Tuhan Yesus. Dan kemenangan itu dia anugerahkan, dia berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di salib itulah iblis itu dikalahkan. Jadi luar biasa saudara. Ini rahasia besar. Diimani, dipercaya, diresapi saudara sampai berakar, bertumbuh dalam hikmat Tuhan ini saudara. Nah, di kayu salib itu juga, ya, salib itu juga membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ya. Membuat orang yang tadinya tidak percaya itu menjadi percaya ketika orang mengerti apa itu salib. Apa itu peristiwa di salib itu sebenarnya. Sesungguhnya ada apa. Ya. Kalau orang mengerti bahwa di salib itu adalah suatu rencana besar dari Allah untuk keselamatan manusia. Kalau orang melihat mujizat kuasa salib Yesus itu, orang mengerti, memahami, bahkan mengalami, orang itu akan menjadi percaya dan semakin diteguhkan iman percayanya. Kita lihat dalam Markus pasal yang ke-15, ya. Markus pasal yang ke-15. Saya baca mulai dari ayat yang sebentar saudara, dari ayat yang ke-33. Perhatikan baik-baik saudara. Markus pasal 15 ayat yang ke-33 sampai yang ke-39, ya, saya bacakan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ini peristiwa ketika Yesus mati di kayu salib itu. Saya ulangi membacanya. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Selama 3 jam, ya, jam 12 itu kan rembang tengah hari, ya. Sangat terang puncaknya. Tapi kok tiba-tiba menjadi gelap, berlangsung selama 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabaktani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ya, dia menyerahkan kepada Bapa di surga nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Jadi kepala pasukan pun menjadi percaya. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Yesus berkata, "Aku adalah anak Allah." Dan kepala pasukan ini yang menyaksikan, yang melihat, kemudian menceritakan peristiwa ini kepada orang-orang waktu itu. Dan cerita itu ditulis di dalam Injil. Dan kemudian ya, cerita itu, kabar itu sampai kepada kita sekarang ini. Dan pengakuan kepala pasukan ini, sungguh orang ini adalah anak Allah, terbukti sampai sekarang. Dan orang-orang percaya berkata juga bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias, adalah Juru Selamat, adalah Raja, adalah penyembuh, adalah yang memberkati. Demikian bagi orang-orang percaya. Dan Yesuslah yang menyelamatkan orang dari maut, dari kematian kekal kepada hidup yang kekal atau kepada surga. Haleluya. Jadi itu rahasia kutuk salib Yesus itu bagi kita. Jadi sungguh luar biasa, saudara. Jadi perkara ini ya kita lihat dari hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat manusia kita tidak mampu memahaminya. Sebab itu Roh Kudus menolong kita supaya hikmat kita manusia ini dapat menangkap dan mengerti hikmat Tuhan. Dan apa yang kita terima dari firman Tuhan itu adalah benar-benar firman yang menyelamatkan kita. Benar-benar hikmat Allah yang menyelamatkan kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, apapun merek gerejamu, ya, apapun cara ibadahmu, asal engkau murni percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kutuk dalam hidupmu telah ditebus, telah diambil oleh Tuhan Yesus dan digantikannya dengan berkat-berkatnya yang ajaib dan melimpah. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Jadi inilah jawaban kepada seseorang atau setiap orang yang mempertanyakan kenapa percaya kepada Yesus yang terkutuk, yang digantung di kayu salib itu. Bukankah orang yang terkutuk, yang mati di kayu salib itu, apa yang disampaikan tadi adalah jawabannya. Ya. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah boleh dipakai Tuhan membagikan kebenaran dari firman-Mu yang disampaikan dengan sederhana, mudah dimengerti dan dipahami, terlebih-lebih karena diberkati oleh Tuhan, karena diajari oleh Roh Kudus. Maka biarlah firman-Mu ini bertumbuh dalam hidup setiap kami dan memberkati hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, terpujilah Engkau yang memberkati kami dengan firman dan kuasa-Mu, dengan pengorbanan-Mu dan kehidupan-Mu, dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin, amin, amin. Demikian kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton. Ya, bagi yang belum memberikan subscribe-nya, ya kami mohon dukungan untuk di-subscribe supaya juga pelayanan ini terus berkembang dan saudara juga mendapatkan video-video yang terbaru dari Makanan Rohani Sehat Channel. Salam toleransi, salam hormat, salam sejahtera, dan shalom.